Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel 3F4 Football. Jadi kali ini kita akan membahas tentang sepak bola ya, antara barusan sudah bertanding ya antara Persib Bandung melawan Borneo FC dari Kalimantan. Oke, emang hasil barusan membuat kita tapi sebetulnya sih dengan nilai draw juga ya luar biasa ya. Karena Borneo kan merupakan juara grup sementara ya, atau juara untuk pembinaan klasemen sementara Liga Indonesia ya, dan dimana Persib dapat menahan dengan skor 1-1 itu luar biasa ya. Dan emang sekarang Persib dalam kondisi sekarang kan meskipun 1-1 tapi alhamdulillah posisinya Persib ketiga dan Borneo tetap di juara grup ya dengan poin 32 dan Persib 28, beda 4 poin. Dan di posisi kedua ada Madura United dengan 30 poin tapi dia unggul 1 pertandingan. Dan Madura nanti kalau menang dia akan menjadi pemimpin klasemen sementara ya, karena dengan kalau menang mereka jadi 3-3 dan Borneo jadi 3-2. Oke, jadi hasil barusan tadi mungkin kita akan bahas dulu susunan pemain ya, dimana susunan pemain barusan Persib Bandung itu menggunakan formasi 4-3-3 ya, dimana biasanya kan Bojan Hojaknya itu biasanya 4-4-2 ya, tapi barusan menggunakan formasi 4-4-3, mungkin ingin menyerang ya. Tapi sebetulnya agak kurang, biasanya kan bagusnya 4-4-2 biasanya, tapi barusan 4-3-3 agak kurang efektif, apalagi di babak pertama Persib terasa agak ditekan terus ya oleh Borneo. Emang Borneo permainannya luar biasa meskipun tidak ada pemain artis ya atau pemain hebat yang mungkin mahal seperti ini. Di Persib ada Silva, ada Ciro ya. Nah, kayaknya kolektivitas dari Borneo luar biasa ya, pelatihnya bisa dapat membuat chemistry antar pemain bagus ya, dan emang terbukti ya pada babak pertama Persib terus ditekan oleh Borneo FC. Oke, kita kembali lagi ke topik bahasan di mana kita bahas tentang susunan pemain. Oke, di mana Persib itu menggunakan posisi 4-3 di mana kiper tetap Reja Paku Alam, lalu ada Putu Gede ya sekarang di sayap kanan Putu Gede, lalu ada Alberto Rodriguez, lalu ada Kiefer, dan ada Hanusa ya, dan ini Hanusa ini jarang main sekali ya. Sekarang diberi kesempatan main oleh Bojan Hodak ya, tapi emang sebetulnya sih kurang maksimal saya lihat ya Hanusa ini. Hanusa ini kayaknya dia mungkin terlalu banyak menjadi pemain cadangan dan mungkin berimbas pada permainannya ya. Tapi seiring waktu mungkin sampai babak 1 berakhir dia emang kurang maksimal sebetulnya, tapi mungkin karena faktor dia jarang bermain aja ya mungkin. Tapi kedepannya siapa tahu dia hanya pemain hebat juga ya, karena waktu di Persija dia bagus sekali ya. Oke, next. Lalu ke tengah ada Maklok, lalu ada Deddy Kusnandar, lalu ada El Madinda ya, tetap Madinda meskipun sekarang kontraknya sebentar lagi pinjamannya dari klub Malaysia ya. Lalu di depan ada Ciro, Silva, dan Nugraha ya, dan ini pemain itu Beckham ya, Beckham Nugraha ya, Beckham. Sebetulnya Beckham luar biasanya, tapi kok sekarang setelah mungkin capek ya sudah main timnas, jadi dia agak kurang ya, mungkin terkuras energinya ya, dan emang terbukti ya malam ini dia cuma main setengah babak ya, tidak full ya. Oke, lalu di lawan itu ada Argawaneta yaitu kiper timnas, lalu ada Silverio di pertahanan, Leo Lelis, Guntara, dan M Fatur. Lalu gelandangnya ada Hirose, ada Setyano, dan Lili Pali. Nah ini faktornya luar biasa Lili Pali ya, makin kesini makin hebat ya. Lalu ada Fuhiri, lalu ada Amrullah. Nah ini si Teren ini luar biasa larinya, udah format tarik, konenya lompatnya luar biasa, dan emang sangat merepotkan Persib Bandung ya di babak pertama. Kecepatannya itu luar biasa dan dia bisa mendribbling bola juga bagus ya. Dan di depan ada Hardianto, dan emang nanti akan saya bahas pertandingannya di mana terjadi emang di babak pertama tadi sudah saya bahas Persib kayaknya kewalahan ya dengan serangan-serangan dari Borneo FC ya. Emang luar biasa, saya tadi sudah bilang kolektivitas pemain, mungkin pelatihnya bagus ya, memberikan push kepada pemain untuk terus menyerang, terus memberi push kepada musuh agar tertekan ya, dan terbukti ya tertekan dengan gol yang tercipta pada menit 16 oleh Guntara ya, Guntara 15 menit 15 oleh El Guntara, dan itu emang golnya sebetulnya sangat disayangkannya. Emang pertahanan Persib yang tadi saya bilang ya, menurut saya kurang maksimal ya. Dan sebetulnya pada menit kelima Silva sudah punya kesempatannya, di mana ada umpan bagus dari Beckham ke depan, dan itu kayaknya blunder ya, back-backnya dari Borneo blunder,
tapi sayang Silva tidak dapat memanfaatkan balapan itu secara matematika atau di atas kertas itu bisa berbuah gol ya, karena Silva sendiri ya dengan kiper aja, kiper kan sudah lewat, tinggal memasukkan ke arah gawang ya, tapi sayang bolanya ke pinggir ya, tidak ke gol atau masuk ke gawang ya, sangat disayangkannya, tapi tidak apa-apa. Lalu pada babak kedua akhirnya Persib dapat mengubah keadaan dan dia terus memberikan mungkin perlawanan, karena mungkin tapi sampai dari babak kedua itu 10 menit atau 20 menit ya Persib masih kewalahan ya oleh Borneo ya. Tapi setelah itu Persib akhirnya memberikan keadaan dengan memberikan push yang terus kepada Borneo FC, dan setelah masuknya Fred Gutian terasa banget ya Persib sudah mendominasi permainan ya. Fred Gutian luar biasa, pemainnya terus memberikan tekanan kepada musuh, dan setelah masuk Angel Walian juga luar biasanya, sudah masuk Angel Walian, Fred Gutian, Persib berubah ya, dari mulai tadinya ditekan sekarang balik menekannya, dan terbukti akhirnya pada menit menjelang akhir pada menit 87 ya, emang itu sebetulnya bukan hasil kreativitas atau daya serang dari Persib Bandung ya, tapi itu dari bola tendangan bebas ya dari Elja Werian yang luar biasa tendangannya. Emang Elja udah terbukti ya beberapa kali ya dia tendangan bebasnya sangat bagus sekali ya, terbukti waktu itu pernah membuat gol ya, dan barusan juga pas pertandingan lawan Borneo emang tendangan bebas di Elja Werian luar biasa, dia sangat bagus melentung ya. Emang si back itu tadinya niatnya untuk membuang ya, tapi alhamdulillah akhirnya dapat masuk ke gawang musuh dan akhirnya skor jadi 1-1. Oke. Jadi pertandingan kali ini Persib alhamdulillah sudah bisa mempertahankan ya, tidak kalah ya, dan membuat mereka masih tetap bercokol di peringkat ketiga di bawah Madura dan Borneo FC tentunya. Dan alhamdulillah Persib juga nanti kedepannya pasti akan lebih hebat ya, karena emang Bojan Hodak luar biasa. Tapi yang saya rasakan alangkah baiknya sih emang proses 4-2-2 ya, yang biasa Bojan Hodak gunakan saat Persib menang terus ya. Dan emang kayaknya 4-3-3 mungkin Bojan ingin mempressing, memberikan tekanan terus, tapi sayang emang Borneo mainnya luar biasa. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya bahas tentang pertandingan antara Persib Bandung melawan Borneo FC. Oke, kepada semua pecinta Persib Bandung, dan kebetulan ya sebetulnya saya hanya akan membahas, kebetulan saya kan pecinta Persib ya, jadi pertandingan barusan Persib saya bahas langsung ya, karena saya sangat mencintai Persib ya, sangat mendukung Persib. Bukan nama Persib erek-erek menang pun nama tetap Persib bukan namanya. Oke, segitu dulu perjumpaan kita. Siapa nama kamu? Aisyah. Nah, bersama anak saya Felisa membahas Persib Bandung, meskipun dia belum paham sepak bola tapi dia nonton ya tadi sama saya Persib Bandung ya. Oke. Sampai jumpa lagi, saya Andi, nanti ketemu lagi di 3F for Football. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam ya, Pe. Dadah. Cuy. Wih.